Apakah Yesus itu pemarah? Oke, lalu? Bagaimana menurut kakak ketika Yesus ada di sinagog? Kemarahan dia itu kan kemarahan yang kudus, bukan berbuat dosa. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia serupa menjadi seperti kita. Dia mengalami emosional yang manusia lakukan, tetapi dia tidak berdosa. Kalau orang menganggap kemarahan itu adalah dosa, itu salah. Kemarahan yang membuat dan membawa kita kepada apa, itu perlu dilihat. Makanya di dalam Amsal dikatakan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kemarahan Kristus itu kemarahan yang kudus, yang tidak membuat dia berdosa. Tetapi kemarahan yang membawa bahwa Tuhan dan Allah lah yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Makanya orang-orang ketika di sinagoga itu nggak diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sana, di bait Allah. Oke, terima kasih. Mungkin itu tadi kan. Karena saya pun tidak temukan Yesus ada marah di situ. Yesus bilang aku nggak marah katanya. Yesus nggak ada marah di situ, nggak ada yang dilukai. Yesus nggak ada dia emosi di situ. Yesus hanya menjatuh-jatuhkan aja. Saya tahu pekerjaan-pekerjaan begitu biasa. Kenapa Yesus lakukan itu, dia kasih tahu, ini lo anakku begini. Kenapa saya jatuhkan itu? Kenapa saya lakukan itu? Itu. Ya masalah dia marah atau bagaimanapun, yang paling penting itu adalah dia tidak berdosa. Karena kalau segala sesuatu yang Yesus ekspresikan dalam keadaannya sebagai manusia itu datang dari dirinya yang kudus, ya. Jadi orang itu melihat apapun, ya seperti yang kamu katakan, dia tidak marah atau dia ini apa segala macam. Sudut pandang orang pada masa itu beda. Ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, respon para murid biasa aja. Tapi coba lihat respon para rabi, marah sekali. Karena mereka mengerti artinya apa. Dan karena mereka juga paham. Dengan itu mereka menafsirkannya sebagai apa. Jadi kalau kamu katakan dia tidak marah, ya tidak masalah. Ya karena kamu refleksikan dengan cara kamu itu. Tapi orang-orang lain yang membawa kepada Yesus ini, kalau kita lihat di dalam Talmud misalnya, ya Talmud yang Yahudi yang baru diciptakan abad-abad setelah Kristus, itu membuat seakan-akan Yesus itu penjahat. Dikatakan beginilah, begitulah, segala macam. Ya, tetapi kan pada faktanya tidak demikian. Karena Injilnya para rasul, murid-muridnya Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah mengatakan hal-hal yang seperti itu. Begitu. Ya, itu ya Pak ya. begitulah. Ada ini lagi, kita lanjut aja. Ada yang mau bertanya, banyak lagi ya. Gitu. Oke, thank you. Silakan Pak Wait. Oke, shalom Kak Elia. Ya, shalom. Silakan. Jadi saya mau bertanya, Yesus hanya menampakkan diri dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Kenapa Yesus tidak menampakkan dirinya dari 13 tahun sampai 29 tahun? Mereka itu pertanyaan saya. Timothy, di mana Yesus usia 12? Kayaknya pertanyaan berulang ya. Karena dulu kan juga pernah kita bahas ya Kak Elia. Sebenarnya aku lagi cari, karena kakak ini kan lagi nanya itu juga. Sebenarnya aku lagi cari bukunya. Tapi yang jelas, kenapa tidak diceritakan peristiwa tersebut? Oke, sebentar saya dapat bukunya. Bentar ya. Lost Years of Jesus. Ya, bentar. Bentar. Oke, ini. Mengapa Yesus ditampilkan hanya kelahirannya usia 12 tahun dan baru ditulis lagi setelah berusia 30 tahun? Dari perspektif Yahudi, hal itu bukanlah hal yang aneh, sebab menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahap. Pertama, Yelet, usia bayi; Yonek, usia menyusu; Olel, lebih tua dari lagi menyusu; Gemul, usia disapih; Tap, usia mulai berjalan; Ulem, anak-anak; Naar, mulai tumbuh remaja; dan Bahar, usia remaja.
Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja yang ditulis, yaitu bayi, Yaled, usia disapi, Gemul, yaitu ketika ia diserahkan di Bait Allah di hadapan Simeon dan Ana, dan remaja, Bahar, itu 12 tahun. Ketika Yesus diajak Mar Yusuf, maksudnya Santo Yusuf, dan Sayyidatina Maria, maksudnya Santa Maria, kedua orang tuanya ke Yerusalem. Mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Karena usia 12 bagi tradisi Yahudi zaman Yesus begitu penting. Seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut bar mitzvah atau anak hukum. Menurut legenda Yahudi, pada usia 12 tahun, Nabi Musa meninggalkan rumah putri Fir'aun. Pada usia yang sama, Samuel menerima suara yang berisi visi ilahi, dan Salomo mulai menerima hikmat Allah, dan Raja Yosia menerima visi reformasi agung di Yerusalem pada usia 12 tahun. Dalam rangkaian ritus Yahudi itu, Yesus harus melakukan aliyah atau naik dan bemah menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena itu disebut juga Tefilin Syabat. Sejak abad pertengahan, usia bar mitzvah dilakukan pada usia 13 tahun. Menurut literatur Yahudi, abad pertengahan Sefer Gilgulim, semua anak Yahudi sejak usia 12 tahun mulai menerima ruah atau roh hikmat, dan pada usia 20 tahun ditambahnya baginya nishama atau yang disebut dengan jiwa akali. Mulai usia 20 tahun seorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi, Beit Midrash maksud. Sedangkan tahap-tahap pendidikan Yahudi sebagai berikut: Mikra mulai usia 5 tahun atau membaca Taurat, Mishnah mulai usia 10 tahun, Talmud pada usia 13 tahun, zaman Yesus 12 tahun, Midrash pada usia 20 tahun, dan sejak usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan umum. Dari tahap-tahap pendidikan Yahudi pada zaman Yesus serta latar belakang agama dan budayanya, jelas bahwa spekulasi-spekulasi mengenai 18 tahun kehidupan Yesus yang hilang sama sekali tidak mempunyai landasan sejarah. Jadi, di mana Yesus selama usia 12 sampai 30 tahun? Jawabannya berdasarkan data-data Injil sendiri. Matius 13 ayat 55, Markus 6 ayat 3, Yesus menjalani kehidupan seperti layaknya anak-anak Yahudi, dan ia bersama keluarganya bekerja di Nazaret sebagai tukang kayu. Mengapa kisah kehidupan baru dicatat usia 30 tahun? Karena memang demikian lazimnya kehidupan orang Yahudi, sedangkan usia 12 tahun juga disinggung karena sebagai usia bar mitzvah. Adanya spekulasi-spekulasi Yesus sampai di India untuk belajar yoga bersama guru-guru dari timur jauh adalah fiksi yang hanya menarik didengar daripada dibuktikan secara historis. Jadi jelas ya, Bu, kenapa usianya tidak ditulis, karena itu akan melanggar hukum Yahudi sendiri. Bahkan mungkin kalau ini disodorkan kepada orang Yahudi, mereka akan menolak. Kok bisa ada seorang Mesias yang diceritakan usianya segini-segini, padahal hukum Yahudi pasti tunduk dalam hukum Taurat bahwa usia ini tidak boleh diterangkan. Ya seperti itu, Bu. Ya. Jadi Yesus itu nggak ke India, nggak menghilang, dia di sana. Galatia 4 ayat 4. Dia takluk kepada hukum Taurat. Apa yang tadi dijabarkan Timothy itu dimasukkan dalam Taurat. Ya, gitu.